Nah, jadi seseorang yang depresi itu dapat mengajukan permohonan untuk bunuh diri, dan ketika diizinkan, maka mereka bakalan dikasih racun secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kalian boleh share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih banyak ditonton lagi. Nah, kembali lagi dengan aku di channelnya Bincang Horor. Pada malam kali ini aku bakalan nyeritain tentang misteri dunia lagi, karena kan malam kemarin aku udah post cerita horor. Kalian boleh lihat di profil, itu ceritanya seru banget. Nah, jadi malam ini aku ceritain tentang peraturan di zaman Romawi kuno, ngelanjutin tentang video yang aku up di beberapa hari yang lalu. Seperti yang kalian tahu bahwa zaman Romawi kuno memiliki peraturan-peraturan yang sangat aneh. Jauh berbeda dengan peraturan-peraturan di masa sekarang ya. Pokoknya kayak peraturan di zaman Romawi kuno itu kayak unik sekaligus kayak bikin geleng kepala gitu. Gini-gini. This how press it. What the fuck? Enggak. Pokoknya aneh banget gitu ya peraturannya. Nah, jadi malam ini aku bakalan ngelanjutin tentang peraturan-peraturan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke ceritanya. Nah, yang pertama aku bakalan ceritain tentang peraturan yang harus izin ketika mau bunuh diri. Unik bukan? Kayak lu mau bunuh diri, tapi lu harus izin. Kayak kalau di masa sekarang, lu mau bunuh diri dan lu izin, ya pasti bakalan dicegat dong. Nah, tapi beda halnya dengan di zaman Romawi kuno. Jadi ada peraturan di mana orang yang mau bunuh diri itu harus izin. Nah, jadi di beberapa keadaan, bunuh diri menjadi solusi atau pilihan yang sangat cermat lah. Nah, bahkan pada saat itu, raja-raja Romawi ini itu tuh akan menyimpan racun yang dimana nanti akan dipakai ketika mengalami keadaan buruk gitu. Bahkan orang-orang yang sakit saja bakalan dipaksa untuk meminum racun untuk menyudahi nih kesengsaraan atau kesakitannya gitu. Jadi mereka bakalan dipaksa untuk minum racun ya. Namun pada saat zaman Romawi kuno juga ada beberapa orang nih yang dilarang untuk melakukan bunuh diri. Yang pertama ada tentara, yang kedua ada budak, yang ketiga adalah narapidana. Semua itu dilarang karena alasan ekonomi. Sedangkan tentara memiliki kegunaan untuk kerajaan itu sendiri, untuk melindungi keamanan kerajaan itu sendiri. Makanya dilarang untuk bunuh diri. Sedangkan alasan terpidana tidak boleh bunuh diri adalah karena mereka harus sampai dijatuhi hukuman dulu supaya harta benda mereka bisa disita oleh kerajaan atau negara gitu. Nah, sedangkan kalau budak sendiri dilarang untuk bunuh diri karena ketika mereka bunuh diri, mereka berhak meminta uang pengembalian budak atau kayak gaji atau upahnya gitu loh. Maka hal itu mereka dilarang untuk bunuh diri. Nah, karena hal itu, di saat beberapa keadaan, mereka akhirnya mengadakan sistem permohonan untuk melakukan bunuh diri. Nah, jadi seseorang yang depresi itu dapat mengajukan permohonan untuk bunuh diri kepada, kalau di masa sekarang tuh kayak kuasa hukum gitu loh, yang bisa menentukan gitu kan. Nah, jadi mereka bisa izin. Dan ketika diizinkan, maka mereka bakalan dikasih racun secara gratis. Sangat unik, tapi kayak lu mau bunuh diri tapi lu izin. Ngerti gak sih? Kayak di zaman itu tuh lumrah banget berarti ya, kalau misalkan bunuh diri itu harus izin. Nah, sedangkan di zaman sekarang, ya pasti kita taunya dalam keadaan meninggalnya aja gitu. Gak mungkin mereka izin. Nah, untuk kalian kalau lagi depresi atau lagi kayak gue capek banget nih ngejalanin hidup, jangan sekali-kali buat mikirin untuk mengakhiri hidup. Itu nggak baik banget. Mungkin di agama kalian juga dilarang gitu ya. Di beberapa agama juga pasti dilarang untuk melakukan bunuh diri. Ya karena emang itu tuh dosa atau perbuatan yang nggak baik. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini gak kalah aneh dan gak kalah unik sih menurut saya sendiri.
Peraturan yang kedua adalah larangan untuk mengubur orang yang tersambar petir. Terdengar cukup aneh kan? Biasanya orang mati ya pasti dikubur dong, atau enggak kayak dikremasi gitu. Nah, pada zaman Romawi kuno ini itu tuh dilarang. Jadi orang yang tersambar petir itu dilarang untuk dimakamkan atau dikremasi gitu. Nah, dalam masyarakat Romawi kuno, sambaran petir itu tuh dipandang sebagai tindakan yang dilakukan oleh dewa Jupiter, atau kayak sesuatu yang dilakukan nih oleh dewa Jupiter. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang tersambar petir, mereka percaya kalau itu adalah tindakan dari dewa Jupiter, dan itu bukan nasib sial, tapi mereka percaya orang yang tersambar petir berarti mereka dibenci oleh dewa Jupiter, entah itu orang ataupun pohon. Dan pada saat itu orang yang tersambar petir ini sangat dilarang keras untuk dikuburkan atau kayak dikremasi gitu atau dimakamkan lah ya. Nah, entah itu saudara kita, teman kita, atau bahkan kayak kekasih kita, itu tuh gak diperbolehkan untuk dimakamkan ketika beliau mati karena tersambar petir. Karena hal itu bakalan melanggar dan kalian sendiri yang bakalan menerima akibatnya. Karena kalau kalian bersikeras tetap ingin menguburkan orang yang tersambar petir, maka kalian akan menerima hukumannya. Dan hukumannya adalah kalian akan dibunuh dan dijadikan korban atau tumbal gitu loh. Karena kalian telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kerajaan Romawi pada saat itu. Sedikit ngeri juga ya. Ini bayangin ya sama kalian. Kalau misalkan ada orang yang kalian kenal, ada orang yang dekat sama kalian, tiba-tiba tersambar petir, apa yang bakalan kalian lakukan? Kalau misalkan ada peraturan tersebut, milih kalian bersikeras untuk menguburkan, tapi kalian dihukum mati, atau dibiarkan gitu loh. Peraturannya aneh banget kan ya? Gak masuk di akal banget emang. Gak kebayang orang-orang yang hidup di zaman Romawi kuno itu, yang mampu kayak menjalankan setiap peraturan yang mereka buat sendiri. Nah oke, tadi 2 cerita tentang peraturan aneh yang ada di zaman Romawi kuno. Masih ada banyak lagi sih tentang peraturannya, tapi aku nggak bisa ceritain semua langsung nih karena durasinya lumayan terbatas. Capek juga ngeditnya. Untuk kalian nanti yang misalkan punya cerita horor atau kalian punya cerita tentang misteri dunia, pokoknya kalian bolehlah sharing-sharing kepada saya. Nanti kalian kirim, boleh komen dulu, nanti saya DM langsung, atau nanti saya sertakan link, nanti kalian boleh kirim di situ lah. Oke, aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian nih supaya video ini lebih banyak ditonton lagi. Karena bantuin aku dong untuk subscribe video ini juga ya, channel ini, supaya lebih berkembang. Nanti supaya aku tuh lebih banyak nih ceritain tentang hal-hal yang terjadi di dunia, entah itu tentang mistis, horor, serem, apalagi ya, kasus-kasus, pokoknya kayak gitu. Nanti aku bakal lebih rajin lagi uploadnya kalau subscribernya udah banyak ya, karena kalau kalian juga yang nonton banyak nih viewersnya, aku lebih semangat lagi dong bikin videonya. Oke, segitu dulu, and selamat malam, see you, bye bye.